Oke, yang pertama nama, jadi kenalin semuanya. Di sini nama saya Muhammad Hasan, usianya 20 tahun ini. Aku asalnya dari Surabaya dan kesibukannya di sini sebagai kepala departemen hubungan eksternal di BMKM FK UNER. Aku Farhan Hisyam, biasa dipanggil Hisyam, usia 20 tahun, asal dari Madiun, dan kesibukannya ya paling main FIFA dan mahasiswa kedokteran aktif. Nama aku Syifa Prawesti, biasanya aku Palishnai. Usia aku 19, tahun ini 20, asal dari Jakarta. Untuk kesibukannya mungkin ya kayak yang lain, biasa aja, kuliah dan ormawa-ormawa. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Alenta, usia aku 19 tahun, terus asal aku dari Jakarta. Kalau kesibukan mungkin aku sekarang ya cuman kuliah biasa dan berkegiatan di berbagai organisasi aja. Nama aku Chandra Rapusanset, usianya 19 tahun, asalnya dari Surabaya. Kesibukannya kuliah. Kenalin, nama aku Yusuf Akmal Karim, nama panggilan Bucuk. Aku usia 19 tahun, aku asal Kabupaten Malang. Kesibukanku akhir-akhir ini, aku tahun ini diamanahi sebagai perwakilan Dewan Legislatif Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oke, halo, nama aku Mayandra atau biasanya dipanggil Andi. Aku umur 19 tahun, asalnya dari Ponorogo. Terus kesibukannya sekarang menjadi mahasiswa biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama lengkapku adalah Banu Wicaksana. Aku biasa dipanggil Arya. Usia aku tahun ini 2024, berarti aku 19. Oke. Terus untuk asalnya aku dari Depok dan kesibukannya mungkin sibuk anak disto kali ya. Oke, terus di sini aku sebagai member baru dari Skor Himsa UNER. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Hafsa, bisa dipanggil Anissa. Aku asal dari Surabaya dan juga usia aku 19 tahun. Kesibukanku di sini sebagai ketua himpunan satu-satunya di FK UNER atau Himawati, dan juga aku sibuk di organisasi eksternal lainnya dan juga beberapa kepanitiaan. Seksual itu adalah suatu aktivitas seks yang dilakukan oleh Terus untuk reproduksi itu adalah sistem reproduksi kan? Reproduksi. Reproduksi itu adalah suatu cara kita untuk menghasilkan keturunan. Gimana cara kita untuk mempelajari sistem reproduksi kita masing-masing untuk kayak ngejaga diri juga, dan juga mungkin bisa menyalurkan ke orang lain gitu sih, lebih ke arah ke situ. Oke, mungkin ini kalau kita tarik garisnya ya, kita bisa melihat di kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi ya. Intinya adalah bagaimana kita nanti melihat itu sebagai salah satu bentuk daripada kesehatan itu sendiri. Kalau menurut aku pribadi ya, intinya ini nanti soal bagaimana nanti kita merawat alat kesehatan reproduksi atau mengenai alat reproduksi itu tadi, kinerjanya seperti apa. Dan yang kedua, kalau yang seksual itu tadi ya mungkin bagaimana soal pendidikan seksual itu juga mungkin salah satu lah dari kita. Mungkin kayak gitu sih. Ya pasti berhubungan sih, karena seksual dan reproduksi itu kan memerlukan badan kita kan. Jadinya pasti berhubungan sama kesehatan, dan dari yang aku tahu di beberapa semester ini banyak banget penyakit-penyakit yang berhubungan sama seksual dan reproduksi. Kalau kesehatan seksual ya pasti kan ke arah kesehatan ya. Pertama mungkin dari edukasi ya, jadi penting banget buat kita meningkatkan edukasi terkait dengan kesehatan seksual reproduksi, karena dengan kita meningkatkan kesehatan seksual, edukasi mengenai kesehatan seksual reproduksi, kita bisa tahu nih apa sih sebenarnya sistem reproduksi kita tuh gimana, terus kayak dalam aspek kesehatannya tuh gimana, itu sih. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri ya, aku itu ngelihatnya hubungan seksual dan reproduksi dengan kesehatan, karena dalam proses reproduksi itu terjadi suatu mungkin bahasanya kegiatan yang melibatkan organ genitalia dua makhluk hidup, di mana organ genitalia itu sendiri itu benar-benar harus dirawat supaya sehat. Artinya untuk mendapatkan atau mungkin untuk menjaga suatu keturunan dan juga anak-anak yang mungkin sehat dan juga baik, makanya dibutuhkan
suatu kegiatan reproduksi yang diikuti dengan kesehatannya juga gitu. Jadi kesehatannya dijaga. Buat jaga kesehatan seksual pastinya kita harus memahami dulu dari konsep reproduksi itu sendiri, dan juga kita harus menjaga gimana sih pergaulan kita dan juga pola hidup kita kepada orang lain dan juga sosial maupun budaya. Yang pertama itu dari sifilis. Nah, itu karena bakteri. Terus habis itu kalau juga HIV juga karena itu ya kalau kita sering melakukan hubungan seksual yang tuker-tukeran or something yang sembarangan, itu juga bisa meningkatkan untuk penyebaran penyakitnya gitu. Penyakit seksual sendiri ini banyak sih yang mungkin kita ketahui dan umum diketahui, itu mungkin HIV, sifilis, gonorrea, dan juga chlamydia. Penyebabnya sendiri kalau misalnya HIV itu misalnya kita kayak bergonta-ganti pasangan dengan orang lain, dan juga kita hubungan seksual sebelum waktunya, sebelum waktu menikah atau hal gitu. Setauku berhubung dengan Skora itu ada HIV, AIDS, ya itu paling penyalurannya kan dari berhubungan seks bebas dan lain-lain. Kalian jangan gitu. Yang pertama tentu saja edukasi, ngasih tahu ke sekitar kita gimana sih cara menjaga seksual reproduksi kita. Terus habis itu juga kayak selain itu juga kita mungkin bisa lebih terjun ke masyarakat. Contohnya mungkin kita bisa, kalau nggak salah waktu itu sempat ada campaign atau gimana yang kayak di suatu puskesmas itu dia emang nyediain kondom gratis. Jadi kan itu bisa ngurangin transfer penyakit menular juga kan. Itu mungkin juga bisa kita lakukan gitu sih. Kalau mahasiswa itu umurnya udah umur yang kebanyakan ya, apalagi aku di sini semester 4 udah umur 20, itu kayak mudah sekali tertarik dengan lawan jenis. Nah, jadi mungkin langkah pertama untuk mahasiswa di luar sana mungkin bisa dengan membatasi hubungan kalian dengan orang-orang yang kalian nggak kenal. Kalau orang yang kalian temuin itu udah suspicious, mungkin jauhi biar kalian terhindar juga dari orang-orang yang istilahnya bisa memberikan kalian bad habit gitu, seperti kayak hubungan seksual yang di luar nikah. Hitungannya kalau mahasiswa itu kan udah cukup umur dan kita kan sudah boleh untuk menikah namanya ya. Kita udah ada larangan. Jadi kalau menurutku bagaimana kita mengakomodasi hal itu, mungkin yang dari awal yang jadi akar masalahnya adalah bagaimana kita merawat itu tadi kan. Nah, kalau menurutku salah satunya ya lebih baik menjaga daripada mengobati sih. Kalau menurutku juga daripada itu ya mungkin menghindari seks bebas, menggunakan kondom atau hal-hal yang kiranya mendekati hal itu. Kalau dulu aku di PMR aku sempat diajari soal ABC. Itu A-nya abstinence, berpuasa, B-nya itu aku lupa ya B-nya apa. Coba cari sendiri deh. C-nya itu kandung. Intinya adalah di sini supaya menghindari adanya penularan penyakit seksual kayak tadi. Suatu tools yang digunakan untuk mencegah mencegah kehamilan pada wanita, di mana dia itu bisa dilakukan baik di wanita ataupun di lelakinya gitu. Suatu kegiatan atau suatu usaha untuk menghalangi sel telur bertumbuh dengan sperma. Oke, baik. Setahu aku, kontrasepsi itu adalah alat atau device yang diperuntukkan untuk mencegah atau menghindari adanya kehamilan. Nah, kalau misalnya ini bisa kayak, setahu aku itu selain di cewek, tapi bisa juga dipakai di cowok. Nah, mungkin untuk bentuknya yang pertama banget deh, yang paling umum dijual di mana-mana, bahkan di mungkin convenience store terdekat, kalian pasti udah pernah lihat lah, kondom jelas. Terus juga ada lagi misalkan pil KB, terus juga ada yang lain-lain seperti contohnya kalau misalkan kalian pernah dengar itu saluran salah satu bagian dari saluran spermanya laki-laki itu diikat gitu, jadi dia tetap bisa merasakan gairah tapi dia tidak akan mengeluarkan suatu cairan yang sekiranya bisa memberikan keturunan gitu. Terus sisanya masih banyak lagi sih, seperti mungkin mainan-mainan yang asik gitu. Kalau bentuknya itu sebenarnya banyak ya, mulai dari sediaan oral gitu, mungkin kayak obat-obatan gitu yang diminum buat mencegah kehamilan itu, atau mungkin juga bisa dari alat-alat yang dimasukkan ke alat kelamin itu juga, dan alat-alat tersebut tuh juga sebagian itu bisa sih
ya proses kehamilan itu gitu. Yang paling umum dipakai orang-orang itu ada dua ya. Yang aku tahu ada dua. Yang satu itu ada kondom, jadi itu yang digunakan oleh pria untuk melakukan hubungan sebelum melakukan hubungan dia akan menggunakan kondom. Terus yang kedua itu ada pil KB itu yang digunakan oleh perempuan gitu. Ya ngelakuin sendiri. Waduh mas, ini beneran pertanyaannya sih. Mungkin apa ya maksud mungkin tindakan apa ya, memainkan alat kemaluan mungkin. Oke, jadi masturbasi sendiri itu yang aku ketahui adalah aktivitas di mana kita mau mengenakan diri sendiri ke alat kelamin kita. Oke. Jujur kalau misalkan nanya ke aku jujur belum tahu dan kita belum pernah diajarin juga nggak sih selama 4 semester ini. Tapi mungkin kalau sekarang sih aku menilainya masih buruk karena kayak ya ngapain gitu loh. Cuma aku tuh pernah nggak tahu ya, aku pernah lihat di Twitterku gitu. Itu tuh kayak ada timeline dari seseorang dari lahir sampai gede mengenai kayak perkembangan seksualnya, kayak misalkan pada umur sekian itu fisiologis loh kalau misalkan anak ini mulai mengetahui bagaimana cara berhubungan seksual. Terus misalkan usia 14 tahun, oh ternyata fisiologis loh kalau seseorang itu masturbasi. Jadi aku jujur sampai sekarang masih belum tahu apakah itu fisiologis atau tidak. Mungkin kalau baik atau buruk itu kan subjektif banget ya. Mungkin aku di sini mau coba bagi dua penjelasan. Yang pertama, untuk tubuh, aku pernah baca kalau nggak salah pas zaman-zaman masih belajar bioket itu ada studi soal masturbasi di mana studi pertama itu kalau nggak salah tahun 2006 dia bilang, nah kalau misalkan orang melakukan masturbasi dalam regular basis, dia tidak akan dia mungkin bukan tidak akan sih, akan sulit terkena prostate cancer. Begitu juga di studi pas tahun 2018. Tapi ada satu studi juga yang bilang di tahun 2008 itu dia menyebutkan bahwa kalau misalkan seseorang itu melakukan masturbasi yang eksesif, maka dia akan prone to prostate cancer itu. Terus itu mungkin untuk kesehatan ya, tapi untuk mungkin dalam konteks agama ya itu sih dibalikin ke masing-masing aja, kalian percayanya kayak gimana gitu. Sebenarnya masturbasi itu bisa baik, tapi kalau misalkan kalian tuh kayak melakukan itu tuh kayak dengan benar gitu dan di waktu yang tepat gitu. Kalau misalkan kayak melakukan kayak terus-menerus terus kayak kalian tuh masturbasi kayak dikit-dikit masturbasi kayak, nah itu bisa dan itu baru kayak bisa berdampak buruk. Sebenarnya nggak cuma buat ke kalian aja, tapi kayak buat orang-orang juga gitu sih ya. Apa sih menurut Ya, fakta. apa sih menurut apa sih menurut apa sih menurut Fakta. mungkin di sini aku pengen nekenin bukan di bagian ikut menyebarkan juga, tapi lebih ke bener-bener mengaplikasikan. Jujur aja nih ya, dari sekian banyak teman-temanku yang cerita soal kehidupan seks mereka, dikit banget yang bener-bener mengaplikasikan apa yang udah mereka pelajari. Nah, maka dari itu, karena ya kita kan juga nggak pengen kita sendiri rugi, apalagi rugiin orang lain, makanya benar-benar bijak dalam mengambil keputusan, terutama terkait reproduksi dan juga kesehatan seksual. Gitu.